Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia, kali ini saya akan mempresentasikan resensi sebuah buku yang berjudul Haluan Politik Islam yang ditulis oleh Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo, diterbitkan oleh Katuhuan Pustaka Cimahi, Jawa Barat pada bulan Maret 2023. Buku ini berisi pidato Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo dalam sebuah rapat Partai Masumi Priangan awal Ramadan tahun 1365 Hijriah, setahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang politik, bab kedua cita-cita dan kenyataan, bab ketiga alam perjuangan, bab keempat revolusi nasional dan revolusi sosial, bab kelima ideologi Islam, bab keenam taktik dan sikap perjuangan, bab ketujuh menuju Darul Islam dan Darussalam. Kita awali dengan bab 1, yaitu tentang politik. Dijelaskan makna kata politik. Politik berasal dari bahasa asing yaitu polis yang berarti kota negeri atau negara. Sehingga politik diartikan sebagai cara-cara mengatur atau memerintah sesuatu negara. Bangsa Indonesia pernah dijajah dan diperintah oleh negara Belanda selama 340 tahun, dari tahun 1602 sampai dengan tahun 1942. Kemudian dijajah dan diperintah oleh negara Jepang selama 3 tahun, tahun 1942 sampai dengan 1945. Belanda maupun Jepang masuk ke Indonesia menjadi bangsa yang dipertuan, sedangkan bangsa Indonesia menjadi bangsa budak yang diperhamba yang hanya patut diperintah, ditindas, dan dirampas. Bangsa Indonesia kehilangan hak-haknya untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mengatur dan memerintah negeri dan bangsanya sendiri. Sebagian orang mengharamkan politik karena trauma politik akibat penjajahan Belanda dan Jepang. Pada zaman penjajah Belanda, orang yang terlibat organisasi gerakan politik akan dihalangi, diancam, dan dihukum. Pada zaman penjajah Jepang lebih parah lagi, semua organisasi gerakan politik dibubarkan sampai ke akar-akarnya. Walah walah. Dalam bab ini, pengarang buku mengajak para pembaca untuk memiliki kesadaran berpolitik, kesadaran untuk menentukan nasibnya sendiri, mengatur negeri dan bangsanya sendiri, tidak bersikap apatis atau masa bodoh terhadap politik, namun tidak juga rakus terhadap kekuasaan dan jabatan yang menimbulkan huru-hara. Berpolitik harus ditempatkan pada kedudukan yang benar. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang cita-cita dan kenyataan. Dijelaskan mengenai dua akidah dalam berpolitik, yaitu cita-cita atau ideologi dan realita. Cita-cita adalah maksud dan tujuan berpolitik. Segala amal dan usaha yang dilakukannya harus dan wajib diarahkan kepada tercapainya cita-cita tersebut, walaupun betapa besar godaan dan cobaan dalam perjalanan itu. Realita adalah kenyataan yang ada di depan mata sebagai alat atau sarana untuk mencapai cita-cita. Jika ada kendaraan, pakailah kendaraan tersebut. Jika tidak ada kendaraan, bisa dengan jalan kaki. Jika tidak bisa jalan, merangkaklah. Jangan sampai tertunda, berhenti, apalagi mundur ke belakang. Seorang ideolog hidup dengan ideologinya dan ingin mati pada jalan menuju tercapainya ideologi.
Bab 3 tentang alam perjuangan. Dijelaskan mengenai alam perjuangan. Alam perjuangan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, alam perjuangan sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang penuh bulat 100% terbebas dari penjajah asing manapun, meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Kedua, alam perjuangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan bulat penuh 100%. Bagian pertama disebut revolusi sosial, sedangkan bagian kedua disebut bagian pertama disebut revolusi nasional, sedangkan bagian kedua disebut revolusi sosial. Pada bagian kedua ini, tiap-tiap golongan atau partai akan berlomba-lomba mengembangkan ideologinya di kalangan rakyat. Karena Republik Indonesia ini berdasarkan kedaulatan rakyat, suara rakyat yang terbanyaklah yang akan memegang kekuasaan negara. Jika komunis yang mendapatkan suara terbanyak, maka pemerintah negara akan berhaluan komunisme. Jika nasionalis yang mendapatkan suara terbanyak, maka pemerintah negara akan berhaluan nasionalis. Begitupun dengan Islam. Jika Tuhan berkehendak memberikan karunia kemenangan dalam politik, maka Islamlah yang akan memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan negara. Maka akan terciptalah dunia Islam yang disebut Ad-Daulatul Islamiyah, negeri Islam yang bersendikan pada kedaulatan rakyat, yang tidak menyimpang sehelai rambut pun dari ajaran Kitabullah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang revolusi nasional dan revolusi sosial. Pada bab 4 ini dijelaskan bahwa revolusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu revolusi nasional, revolusi sosial, dan revolusi individu atau revolusi rakyat. Revolusi nasional adalah revolusi yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menentang penjajah asing, sehingga memperoleh kemerdekaan 100% yang ditempuh melalui dua cara diplomasi dan cara pertempuran rakyat. Revolusi sosial adalah revolusi yang terjadi dalam bangsa Indonesia sendiri, sesuai keadaan masyarakatnya untuk kepentingan negara Indonesia. Revolusi sosial dilakukan secara bertahap sesuai dengan ikatan ideologi yang berkembang di masyarakat. Revolusi individu adalah revolusi yang terjadi pada masing-masing individu rakyat Indonesia. Pada revolusi individu yang dirubah adalah jiwa individu rakyat sehingga mempunyai jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka tidak mungkin tercapai melainkan dengan dilandasi oleh sesuci-sucinya iman kepada Allah dan sebersih-bersihnya tauhid dengan berpegang kepada petunjuk Kitabullah dan contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Bab 5 tentang ideologi Islam. Pada bab 5 ini dijelaskan tentang ideologi atau cita-cita umat Islam. Cita-cita umat Islam adalah memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, serta terbebas dari siksa api neraka. Keselamatan hidup di dunia hanya bisa tercapai jika berada dalam naungan bangunan Darul Islam atau Ad-Dinul Islam. Keselamatan di akhirat adalah memperoleh Darussalam, negeri keselamatan, yang kekal abadi, yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah yang sengaja dan pandai melaksanakan kewajibannya dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Kitabullah dan contoh Rasulullah SAW di dalam bangunan Ad-Dinul Islam. Darul Islam di dunia dan Darussalam di akhirat itulah bukti wujud mardotillah dan rahmatullah yang sejati. Kita lanjut bab ke-6, yaitu tentang taktik dan sikap perjuangan. Dijelaskan mengenai taktik dan sikap perjuangan.
Seorang pemimpin harus mempunyai taktik dan sikap perjuangan dalam mencapai tujuan perjuangannya. Taktik dan sikap perjuangan ini harus didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan yang tepat dengan memperhatikan keadaan masyarakat, tidak asal-asalan. Seorang pemimpin Islam pun harus senantiasa memanjatkan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk dan pimpinan suci langsung dari Allah baik bagi dirinya maupun bagi umatnya supaya selamat dunia akhirat. Dalam menjalankan taktik dan sikap perjuangannya, seorang pemimpin Islam harus memperhatikan ketentuan hukum, sekalipun bertentangan dengan nafsu sendiri atau nafsu golongannya. Taktik dan sikap perjuangan terbagi ke dalam dua tingkatan. Yang pertama adalah revolusi nasional, yaitu revolusi yang dilakukan untuk menentang segala bentuk penjajahan asing sampai bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan 100% de facto dan de jure. Walaupun dalam tingkatan pertama ini terjadi revolusi sosial, maka tidak diabaikan, namun porsi tenaganya lebih besar digunakan untuk kepentingan revolusi nasional. Tingkatan yang kedua adalah revolusi sosial yang terjadi setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia 100% secara de facto dan de jure. Pada tingkatan yang kedua ini, tenaga yang ada digunakan sebagian besar untuk revolusi sosial. Revolusi sosial yang dilakukan adalah revolusi yang membangun atau konstruktif, bukan revolusi yang merusak, sehingga terjadi kekacauan dan huru-hara atau destruktif. Revolusi sosial yang dibangun adalah revolusi yang berdampak pada tercapainya revolusi nasional, bukan hanya untuk kepentingan daerah atau golongan tertentu. Bab ketujuh, menuju Darul Islam dan Darussalam. Pada bab 7 ini dijelaskan mengenai rencana dan usaha menuju ke arah terwujudnya Darul Islam dan Darussalam. Pertama, hendaklah umat Islam membentuk badan-badan perwakilan rakyat sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat legislatif atau pembuat hukum. Kedua, hendaklah umat Islam membentuk badan eksekutif atau pelaksana hukum. Diperlukan kerjasama antara kalangan alim ulama dan kaum intelektual untuk melaksanakan hukum. Ulama, ahli hukum, agama, intelek, ahli tata negara, sehingga terwujud Islam yang kafah. Tidak ada pemisahan atau sekulerisme antara agama dan negara. Ketiga, menanamkan kesadaran politik kepada rakyat. Rakyat harus dididik dan disadarkan bahwa sebagai bangsa yang merdeka berhak mengatur negaranya sendiri, berpemerintahan sendiri, tidak bersikap masa bodoh terhadap negaranya. Keempat, mendidik, mencerdaskan umat Islam agar pandai dan kuasa melaksanakan hukum-hukum Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika hal ini sudah tertanam dalam jiwa umat Islam, maka akan menjadi benih terwujudnya Darul Islam. Inilah yang dinamakan revolusi rakyat Islam. Baik, sebagai ulasan, Indonesia adalah tanah air kita, tempat kita dilahirkan dan tempat kita hidup dan berkehidupan. Semua fasilitas hidup yang ada di Indonesia semuanya adalah karunia Tuhan. Kehidupan bangsa Indonesia sempat terusik oleh penjajah Portugis, Belanda, dan Jepang selama kurang lebih 4 abad lamanya. Dalam masa itu, nasib bangsa Indonesia hanyalah sebagai bangsa terjajah yang harus tunduk kepada bangsa penjajah. Berkat perjuangan para tokoh bangsa dan kaum intelektual serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, sebulan setelah proklamasi,
Penjajah Belanda datang lagi untuk menjajah Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bangkit berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya, baik dengan angkat senjata maupun dengan jalan diplomasi, untuk menuntut pengakuan dunia internasional sehingga memperoleh kemerdekaan bulat penuh 100% secara de facto dan de jure. Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo yang waktu itu sebagai Ketua Partai Masyumi Jawa Barat menggambarkan rencana politiknya ke depan bagi bangsa Indonesia yang disebut dengan haluan politik Islam. Dalam haluan politiknya untuk mencapai Indonesia sebagai negara yang kokoh, merdeka, dan sejahtera, yang sejajar dengan negara lain bahkan lebih unggul, maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Melaksanakan revolusi nasional. Revolusi yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah asing dari bumi Indonesia sampai Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya 100% de facto dan de jure. 2. Jika kemerdekaan 100% sudah tercapai, langkah selanjutnya adalah melaksanakan revolusi sosial dalam negeri. Rakyat harus dididik untuk supaya mempunyai kesadaran berpolitik, dalam arti kesadaran untuk menjadi bangsa yang merdeka yang berhak mengatur negara sendiri. Harus juga dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yudikatif, pembuat hukum, dan lembaga eksekutif sebagai pelaksana hukum. Dengan jalan ini maka akan tercipta keselarasan antara rakyat dan pemerintah yang siap mengatur negaranya sendiri. Yang ketiga, revolusi sosial tidak akan tercapai tanpa adanya revolusi rakyat. Rakyat harus memiliki jiwa merdeka. Jiwa merdeka hanya bisa tercapai jika dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rakyat yang merdeka adalah rakyat yang hanya mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja sebagai penciptanya, bukan kepada nafsu diri dan nafsu penjajah. Rakyat yang merdeka adalah rakyat yang hanya mau menolong, yang hanya mau hidup diatur sama kitabullah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Revolusi rakyat seperti itulah yang akan melahirkan revolusi sosial, sehingga akan terwujud sebuah negara yang merdeka, berdaulat penuh, kokoh, unggul, makmur, dan adil, aman, dan sejahtera. Bahkan bisa memberikan manfaat kepada negara-negara yang lainnya. Semoga Tuhan berkenan memberikan karunia-Nya. Demikianlah sahabat akademia, resensi buku yang berjudul Haluan Politik Islam. Terima kasih sudah menyimak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.